Prosedur untuk menjadi santo atau santa di Gereja Katolik. Tradisi iman Katolik mewariskan kepada kita sejumlah besar tokoh pejuang dan pembela nilai dan paham hidup yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Itulah orang-orang kudus. Orang-orang kudus terdiri dari tua, muda, rohaniwan, rohaniwati, bapak, ibu, perawan, janda, raja, rakyat jelata, cendekiawan, orang tidak berpendidikan yang berasal dari berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya. Bunda Gereja yang kudus di bawah bimbingan Roh Kudus secara resmi menyebut dan menyatakan mereka orang-orang kudus, baik sebagai beato, beata, atau santo dan santa. Pernyataan resmi gereja itu diawali dengan suatu proses penelitian yang panjang dan teliti, yang disebut beatifikasi dan kanonisasi, hingga akhirnya disetujui oleh Tahta Suci. Prosedur untuk menetapkan calon santo santa dimulai tahun 1234, diprakarsai oleh Paus Gregorius IX dan Kongregasi Ritus yang diberi wewenang untuk mengawasi keseluruhan prosesnya. Kongregasi Ritus terbentuk mulai tahun 1588 oleh Paus Sixtus V. Prosedurnya sebagai berikut. Apabila seorang yang telah meninggal dunia dan dianggap martir atau dianggap kudus, maka biasanya uskup diosesan yang memprakarsai proses penyelidikan, di mana salah satu unsur penyelidikan adalah apakah suatu permohonan khusus untuk mukjizat telah terjadi melalui perantaran calon santo santa yang bersangkutan. Gereja juga akan menyelidiki tulisan-tulisan calon santo santa guna melihat apakah mereka setia pada ajaran yang murni. Pada intinya tidak didapati adanya suatu kesesatan atau suatu yang bertentangan dengan iman Katolik. Segala informasi ini dikumpulkan dan kemudian suatu transsumptum, yaitu salinan yang sebenarnya yang disahkan oleh dan dimeterai diserahkan kepada Kongregasi Ritus. Begitu transsumptum telah diterima oleh kongregasi, penyelidikan lebih lanjut dilaksanakan. Jika calon santo santa adalah seorang martir, kongregasi menentukan apakah ia wafat karena iman gereja. Dalam perkara-perkara lainnya, kongregasi memeriksa apakah calon digerakkan oleh belas kasih yang istimewa kepada sesama dan mengamalkan keutamaan-keutamaan dalam tindakan yang menunjukkan keteladanan dan kegagahan. Sepanjang proses penyelidikan ini, promotor iman mengajukan keberatan-keberatan dan ketidakpercayaan yang harus berhasil disanggah oleh kongregasi. Begitu seorang calon dimaklumkan sebagai hidup dengan mengamalkan keutamaan-keutamaan yang gagah berani, maka calon dimaklumkan sebagai venerabilis. Proses selanjutnya adalah beatifikasi. Seorang martir dapat dibeatifikasi dan dimaklumkan sebagai beato beata dengan keutamaan kemartiran itu sendiri. Di luar kemartiran, calon harus diperlengkapi dengan suatu mukjizat yang terjadi dalam perantaranya. Dalam memastikan kebenaran mukjizat, gereja melihat apakah Tuhan sungguh melakukan mukjizat lewat perantaran calon beata atau beato. Begitu dibeatifikasi, calon santo santa boleh dihormati, tetapi terbatas pada suatu kota, keuskupan, wilayah, atau kelompok religius tertentu. Selanjutnya, Paus akan mengesahkan suatu doa khusus atau misa atau ofisi ilahi yang pantas demi menghormati beato-beata yang bersangkutan. Setelah beatifikasi, suatu mukjizat lain masih diperlukan untuk kanonisasi dan memaklumkan secara resmi seseorang sebagai seorang santo santa. Proses resmi untuk memaklumkan seseorang sebagai seorang santo santa disebut kanonisasi. Para orang-orang kudus bukan berarti selama hidupnya tidak mempunyai celah atau kesalahan. Sebagai manusia, mereka memiliki juga kecenderungan berdosa, kelemahan, dan kekurangan. Selama masa hidupnya, ada juga orang kudus yang selama hidupnya dikenal sebagai pendosa berat. Namun oleh sentuhan rahmat Allah, mereka bertobat dan memulai menata hidupnya serta baru mengikuti kehendak Allah. Kita di bawah bimbingan Tuhan dan gereja meneladani cara hidup mereka, santo santa atau beato, menjadikan mereka pelindung dan perantara doa-doa kita. Yang terutama dalam memilih nama baptis atau krisma, kita harus melihat dari kekasan santo santa tersebut. Misalnya kalau diri kita ingin menjadi yang militan dalam menghayati kekristenan, pilih Santo Ignatius Loyola. Kalau menjadi seorang yang kritis, bisa memilih nama baptis atau krisma Santo Thomas. Kalau yang berpribadi tenang, bisa pilih Santo Filipus dan sebagainya.
Jadi sebaiknya bukan karena disesuaikan dengan pesta perayaan atau tanggal dari kelahiran kita. Terang doa dalam bimbingan Roh Kudus akan membantu dalam pemilihan nama pelindung kita, baik dalam nama baptis maupun krisma. Berkah dalam